Ya, nanti. Interupsi. Bapak Ibu sekalian, ini kan masih panjang kelihatannya. Enggak, tapi interupsi sebentar pimpinan. Oke. Memang lain teori, lain kenyataan, Pak. Memang ketentuannya begitu, tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Sepengetahuan kami, Bu Menteri yang dulu juga kan menghapuskan obat yang mahal itu, apa sih, Sumarep, katanya mau diganti di BP POM, tapi ya katanya Pak, kayak lagu kan, cuma katanya. Selama itu menyebutkan akan dibayarkan berdasarkan undang-undang hukum yang berlaku. Nah, kalau Bapak bilang ini undang-undangnya ada, ya itu pasti bisa. Itu namanya asas hukum. Asas hukum itu adalah memberi kemanfaatan. Mana yang paling bermanfaat buat rakyat, itulah yang diberlakukan. Utamanya gitu. Nah, soal bayi baru lahir ditolong, tetap ditolong. Yang normal satu paket pembayaran, nggak ada istilah Iya, ditolong, tapi kan suruh bayar sendiri, Pak. Nggak, bayar satu paket persalinan. Namanya aja BUMN atau ini badan tersendiri. Uangnya kan untuk kemanfaatan rakyat. Kalau jadi menyusahkan rakyat sendiri, multitafsir ini itu nggak tepat namanya. Makanya rakyat mengadu ke sini. Jangan sekali-sekali hanya pengertian dapat yang multitafsir itu dibuat multitafsir yang menguntungkan korporasi walaupun itu milik negara dan merugikan rakyat. Itu saya nggak sepakat, pimpinan. Permasalahannya itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Cepat waktunya. Terima kasih Bu. Saya merespon beberapa pertanyaan yang barangkali bisa saya rangkum jadi satu. Baik dari Bu Dewi Asmara, Bu Rahayu sendiri, Pak Anwar, Hafid maupun Ibu Neti. Ya, berkenaan dengan manfaat KDK dan kelas standar ini memang masih merupakan satu kebijakan yang dalam proses ya. Nah, tentunya sekali lagi kami berterima kasih hari ini kita bisa bertemu dan kami diundang di forum ini. Tentunya inilah barangkali awal, mungkin seterusnya nanti akan kita ini kan berproses terus, terutama dengan teman-teman yang dari DJSN, BPJS dan stakeholder lain. Jadi manfaat KDK dan kelas standar ini sebetulnya merupakan amanat Pak Anwar, amanat daripada Undang-Undang 40 yang memang harus diterjemahkan dalam kebutuhan dasar kesehatan termasuk kelas standar. Jadi kemudian kita terjemahkan di dalam Perpres 64 tahun 2020 untuk secara teknisnya. Jadi memang amanat undang-undang inilah yang harus kita tuntaskan. Tetapi bagaimana tadi roadmap-nya sudah disampaikan oleh Ketua DJSN bahwa itu kan berproses dan bisa kepada gradual, istilahnya tadi, gradual. Apa namanya gradual? Tentunya hal ini. Jadi sekali lagi itu. Kemudian draft sementara paket manfaat JKN ini memang berbasis KDK itu bentuknya tadi Bu Neti, memang bahasanya bahasa asing, barangkali negatif list, positif list dengan restriksi, positif list gitu kan. Negatif list itu sebetulnya daftar sejumlah layanan kesehatan yang tidak dijamin dalam JKN. Itu. Kemudian kalau yang dengan restriksi itu daftar sejumlah pelayanan kesehatan yang dijamin oleh JKN tapi dalam pembatasan. Kalau positif list, daftar sejumlah yankes yang dijamin di dalam JKN, itulah. Nah, kalau berbicara soal yang negatif list, barangkali bisa saya sampaikan contohnya Bu, yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Program-program yang bersifat, yang biasanya dilakukan di pelayanan kesehatan dasar, misalnya TB, HIV gitu kan, kemudian lepra, rabies, polio, imunisasi, itu sekarang sudah masuk dalam draft itu di dalam negatif list. Nah, yang kita khawatirkan ini, kalau ini tidak ditanggung lagi, padahal kita belum berbicara banyak tentang bagaimana program ini bisa diakses masyarakat, ini bagian penting memang harus kita bahas bersama-sama dengan Komisi 9 Pak Ibu Ketua. Jadi tentunya dari sisi pembiayaan dan tentunya ini kan harus sustain. Kalau dia masuk dalam konsep negatif list ini kan jadi persoalan. Makanya penerapannya tadi gradual, barangkali salah satu yang disampaikan Pak Ketua tadi. Nah, kalau positif list Ibu betul, diabetes masih positif list Ibu. Hipertensi, kemudian kanker ya, ginjal. Jadi intinya bahwa
memang penyusunan paket manfaat ini sekali lagi betul-betul dalam konteks memang mengacu pada 8 kriteria yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur Utama juga berkenaan apa itu sesuai naskah akademisnya. Ada yang disebutkan 8 kriteria tadi yang istilahnya sudah ada tadi. Jadi tentunya pelayanan-pelayanan yang dimana tidak memasukkan pelayanan kesehatan yang bersifat katastrofik ke dalam negatif list. Jadi karena makna yang penting dari asuransi sosial ini adalah memang pelayanan katastrofik harus dijamin. Jadi dalam JKN ini sekali lagi untuk memberikan perlindungan finansial kepada peserta JKN. Jadi betul-betul Ibu Dewi, tidak ada persoalan kalau dari sisi positif list terhadap pelayanan kanker dan yang Ibu katakan tadi, ya katastrofik tadi ya, katastrofik. Interupsi. Ya, nanti. Interupsi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kan masih panjang kelihatannya. Enggak, tapi interupsi sebentar pimpinan. Oke. Memang lain teori, lain kenyataan, Pak. Ya. Memang ketentuannya begitu, tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Itu yang harus kita kawal. Ya, jadi maksud saya karena tadi kan saya sudah bacakan juga ada peraturan Permenkes, tadi nomornya saya bacakan kan. Jadi memang berdasarkan inasi bijisnya sendiri ada pembatasan. Jadi seperti tadi kan sudah saya kemukakan yang cuci darah seperti apa. Jadi ada rumah sakit berkelas. Kelas yang dijamin, ada kelas yang nggak dijamin. Tipe A dijamin, tipe B, C, D, E enggak. Sementara rakyat kan aksesnya rumah sakit pemerintah kurang. Rumah sakit swasta kan nggak dijamin, jadi rakyat harus menambah biaya, itu cuci darah. Belum lagi yang lain-lain. Kanker juga kan sama, Pak. Sepengetahuan kami, Bu Menteri yang dulu juga kan menghapuskan obat yang mahal itu, apa sih, Sumarep. Katanya mau diganti di BP POM, tapi ya katanya Pak, kayak lagu kan cuma katanya, nggak ada juga gitu. Jadi itu buat kanker. Nah, belum yang lain-lain gitu kan. Nah, jadi itulah yang saya maksud, masih linear dengan pembahasan anggaran. Makanya saya bilang kalau bisa menganggarkan untuk TB 1,5 triliun yang mana kita yang memperjuangkan itu, mengapa untuk penyakit-penyakit yang rakyat kecil itu nilai ekonomi tinggi, pokoknya kesimpulannya ujung-ujungnya yang penting Pak bagi kita itu dianggarin sehingga rakyat kecil itu tidak menderita. Terserah Bapak lah bagaimana cara nganggarinnya itu, nggak usah saya ajarin ikan berenang kan. Nah Bapak lebih tahu, itu aja yang saya inginkan. Iya, silakan Pak. Bu, punten cuma itu yang menindaklanjuti Bu Dewi. Salah satu peraturan perundangan yang bisa dilihat sebetulnya Permenkes 76 2016 tentang pedoman Indonesia Case Base. Ini ada beberapa, termasuk di sini dikatakan enggak, sebetulnya in general saya cuma mengusulkan karena ada peraturan perundangan yang Bu Dewi gitu. Kalau ini memang ada yang terkait dengan ini, misalnya dalam hal bayi lahir dengan tindakan persalinan menggunakan kode 3036 maka dapat diklaimkan terpisah dari klaim ibunya. Tapi bukan, kita emang akan diskusi lagi, saya kira pemerintah juga akan diskusi dengan BPJS. Cuma ini kalau Ibu kan concernnya peraturan perundangan Bu ya, mungkin ini bisa disebut gitu Bu secara eksplisit. Itu aja, tentang hasilnya gimana nanti kita diskusikan lagi. Baik. Interupsi pimpinan. Ya, jadi kalau di situ menyebutkan selama belum ada berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang tadi disebutkan oleh DJSN itu kan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam peraturan perundang-undangan itu berlaku azas. Mana yang lebih menguntungkan masyarakat, maka itulah yang berlaku. Mau itu BPK, mau itu institusi dan hukum manapun selama namanya pemerintah ataupun rakyat, azas itu yang akan berlaku. Itu namanya azas hukum. Pimpinan. Jadi secepatnya saja institusinya harus didesak untuk mengadakan rapat bersama. Jadi nggak benar juga kalau dibilang selama belum ada BPKP nggak akan bisa membayar. Kalau kayak begitu bisa pimpinan melakukan class action dan gugat, itu bisa karena dasar hukumnya ada. Selama itu menyebutkan akan dibayarkan berdasarkan undang-undang hukum yang berlaku. Nah kalau Bapak bilang ini undang-undangnya ada, ya itu pasti bisa, itu namanya asas hukum. Asas hukum itu adalah memberi kemanfaatan, mana yang paling bermanfaat buat rakyat, itulah yang diberlakukan. Makasih pimpinan.
Jadi begini Bu Dewi, biar duduk persoalannya clear. Betul ada regulasinya, tapi dalam regulasi kan tidak sempurna. Ya, ada yang ditemukan BPKP, itu penagihan terpisah, codingnya nggak ada. Itu akar masalah utamanya gitu. Nah soal bayi baru lahir ditolong, tetap ditolong. Yang normal satu paket pembayaran, nggak ada istilah Iya, karena ditolong tapi kan suruh bayar sendiri Pak. Nggak, bayar satu paket persalinan. Dan itu best practices-nya berlaku puluhan tahun sejak kita PT Askes sebetulnya. Nah, tiba-tiba di-insert ada satu peraturan kata-kata dapat ditagihan terpisah, itu yang membuat dispute dari awal. Dan pada saat dispute itu diperiksa BPKP, ya ada yang perlu diperbaiki. Jadi kami nggak bisa didesak kapan selesai, kami akan tanya BPKP dulu. Kalau BPKP relaksasikan bayar semua, ya mungkin nggak ada lagi masalah temuan audit. Ini kan akan temuan audit tiap tahun, ya artinya liability-nya ada di kami Bu, begitu. Makasih Bu. Punten Ibu, cuma nambahkan kebetulan kita bertiga emang udah ngobrol lama nih Pak Ed. Besok DJSN memang undang teman-teman BPJS sama Kemkes untuk membicarakan ini Bu. Jadi undangannya udah keluar, nanti kita concernnya Bapak Ibu yang terhormat nanti kita bicarakan besok jam 2 ya, jam 2 siang. Nanti kita laporkan secepatnya. Terserah, monggo silakan gimana mintanya. Iya, kalau masalahnya kan, kalau saya itu cuman mengadvokasi saja ya. Surat ini kan ditujukan ke komisi, ya, dari Asosiasi Rumah Sakit ya, ARSSI. Di sini semua dasarnya ada. Kalau kita membicara peraturan, mau BPK mau apa, saya sih bet aja. Kalau kita mau diskusi soal peraturan, soal aturan hukum, saya bukan orang yang nggak ngerti gitu loh. Nah, jadi kalau mau dibilang BPK pun saya nggak masalah, mau BPKP, mau BPK, nggak ada masalah buat saya. Kita nih negara hukum, semua orang juga taat hukum, tidak terkecuali institusi manapun. Tapi jangan sekali-sekali hanya pengertian dapat yang multitafsir itu dibuat multitafsir yang menguntungkan korporasi, walaupun itu milik negara dan merugikan rakyat. Itu saya nggak sepakat pimpinan. Permasalahannya itu. Namanya aja BUMN atau ini badan tersendiri. Uangnya kan untuk kemanfaatan rakyat. Kalau jadi menyusahkan rakyat sendiri, multitafsir ini itu nggak tepat namanya. Makanya rakyat mengadu ke sini. Kan permintaan kita kan sebetulnya mudah saja. Cuma minta waktu kok. Ya bagaimana ya kalau kita saja yang bertanya berapa lama. Silakan mau bilang 2 bulan, mau bilang 3 bulan, mau bilang setahun. Kita cuma pegang komitmennya aja kok. Moral obligation tuh harus ada dong. Ini sebagai institusi negara kok. Dengan uang negara juga, walaupun dari rakyat malah ngiur. Ini kan other people money. Nah ini kan harus ada dong moral obligationnya. Jangan sampai terus kemudian hanya pengertian multitafsir dapat. Dapat tuh berarti kan boleh ya, boleh enggak. Ini kan persoalan multitafsir. Silakan aja mau multitafsirkan apapun, tetapi jangan merugikan rakyat. Nah, kita mencoba menengahi. Karena ini pengaduan masyarakat yang masuk di komisi, ya kebetulan saya nggak ada, tapi saya tahu ini surat pada komisi. Makanya saya coba menengahi. Ya udah silakan. Di sini pemangku kepentingannya BPJS, DJSN dan Kemenkes. Silakanlah berunding. Mau itu ada BPKP silakan. Nah, tetapi ada waktu dong, masa nggak bisa memberikan waktu? Kalau kemudian nanti masih tidak tercapai, kan juga bukannya tanpa penjelasan. Masa bisa minta waktu aja enggak? Nah kalau kita aja tanya nggak bisa, apalagi rakyat nanya aja pasti nggak digubris. Itu aja pimpinan. Iya,